Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Iskananda dengan NIM 1907 155 233 dari kelas A kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang bab 2, yaitu pemeriksaan dan pengujian aspal. Kita masuk ke subbabnya. Yang pertama adalah penetrasi bahan-bahan bitumen. Kita akan masuk ke tujuannya. Di dalam pengujian ini, kita akan mengetahui tingkat kekerasan aspal yang dinyatakan dalam masuknya jarum dengan beban tertentu pada kurun waktu tertentu pada suhu kamar. Jadi, dalam pengujian ini, kita akan menentukan atau mengklasifikasikan tingkat kekasaran aspal dalam hal penetrasi yang akan kita uji. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pendahuluan. Sebelum kita masuk dalam ini, kita harus mengenal dulu bahan bitumen atau yang kita sering sebut dengan bahan aspal. Ialah material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan penambahan suhu dan berlaku sebaliknya. Lalu perilaku dalam material tersebut akan membentuk suatu spektrum atau beragam, tergantung dari komposisi unsur-unsurnya, baik itu dalam bentuk unsurnya ada karet, plastik, atau kayu. Selanjutnya, untuk menggambarkan karakteristik ragam respon material tersebut digunakan beberapa parameter. Salah satunya pen atau penetrasi. Kekerasan bitumen itu memiliki standar, yaitu 25 derajat Celcius. Berikutnya, BSI atau British Standard membagi rentang 10 rentang, yaitu rentang 15 sampai 40, sedangkan ASTE mendefinisikan pen 40 sampai 50 untuk nilai pennya termasuk keras. Lalu 200 sampai 300 untuk material bitumen yang lunak. Nilai penetrasi ini sangat sensitif terhadap suhu. Pengukuran total suhu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Lanjut, kita akan memasuki prosedur pengujian. Yang pertama adalah peralatan. Kita perlu alat pengujiannya, yaitu alat penetrasi atau magnetometer, yang dapat menggerakkan pemegang jarum naik turun tanpa gesekan dan dapat mengukur penetrasi sampai ketelitian 0,1 mm. Berikutnya adalah pemberat atau beban dengan berat 50 sampai 0,05 gram dan 100 sampai 0,05 gram. Dengan masing-masing digunakan untuk pengukuran penetrasi dengan beban 100 gram dan 200 gram. Selanjutnya, jarum penetrasi. Jarum ini berbentuk kerucut yang terpancung. Selanjutnya adalah cawan. Cawan ini terbentuk dari logam atau gelas berbentuk silinder. Bak selanjutnya adalah bak perendam atau bejana yang diisi minimum 10 liter yang dapat menahan suhu tertentu dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius. Selanjutnya, tempat air untuk menguji alat penetrasi tersebut dan mengukur waktu, atau kita sering menggunakan stopwatch atau handphone. Kita masuk ke persiapan benda uji. Yang pertama adalah panaskan contoh perlahan-lahan, aduklah hingga cukup cair dan untuk dapat dituangkan. Lalu, setelah contoh cair merata, kita tuangkan ke dalam tempat contoh dan diamkan hingga dingin. Dan buatlah 2 benda uji. Lalu kita tutup benda uji tersebut agar bebas dari debu dan diamkan pada suhu ruang. Lalu kita masuk ke langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kita letakkan benda uji dalam tempat air yang kecil dan masukkan ke tempat air tersebut dalam bak perendam yang telah berada pada suhu yang ditentukan. Dan diamkan dalam bak tersebut 1 sampai 1,5 jam untuk benda uji dengan cara berkapasitas 50 ml, 1,5 sampai 2 jam untuk kapasitas 175 ml.
Lalu, kedua, periksalah pemegang jarum agar jarum tersebut dapat dipasang dengan baik dan bersihkan jarum tersebut dengan tolon atau peladut air. Yang ketiga, letakkanlah pemberat 50 gram di atas jarum untuk memperoleh beban sebesar 100 sampai sekiranya 0,1 gram. Yang keempat, pindahkan tempat air ke dalam bak perendam ke bawah alat penetrasi. Yang kelima, turunkanlah jarum perlahan-lahan hingga jarum tersebut menyentuh permukaan benda uji. Keenam, lepaskan pemegang jarum dan serentak jalankan stopwatch selama jangka waktu 5 sampai 0,1 detik. Yang ketujuh, putarlah loji tersebut hingga baca angka penetrasi yang berimpit dengan jarum petunjuk dan buatkan hingga angka 0,1 mm yang terdekat. Yang ke-8, lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi untuk pekerjaan berikutnya. Yang terakhir, lakukan pekerjaan di atas tidak kurang 3 kali benda uji yang sama dengan ketentuan setiap titik pemeriksaan dan tepi dinding berjarak lebih dari 1 cm. Lalu kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini saya sudah mengambil contoh laporan dari yang sudah ada dengan data berikut. Di sini penetrasi yang kita gunakan dengan suhu 25 derajat Celcius, berat benda ujinya 100 gram dan rentang waktunya 5 detik. Di contoh ini kita mengambil 2 sampel dengan 5 kali pengamatan. Dan selanjutnya kita masuk perhitungannya. Untuk sampel 1, kita mencari nilai rata-rata penetrasinya dengan rumus 5 kali pengamatan dibagi 5 dari jumlah pengamatan yang kita uji. Didapat hasil 58,4. Begitu juga dengan sampel 2, jumlah 5 kali pengamatan dengan 5 kali jumlahnya didapat 66,2. Jadi nilai penetrasinya adalah nilai rata-rata sampel 1 tambah sampel 2 bagi 2. Didapatkan 62,3. Menurut tabel toleransi hasil penetrasi, kita dapatkan nilai 62,3. Jadi menurut ASTO, ini diklasifikasikan termasuk bitumen keras. Selanjutnya, berikut gambar alatnya. Ini adalah alat penetrasi yang kita pakai dan jarumnya. Selanjutnya, ini berupa can logam, bak perendam, dan pengukur waktu. Sekian dan terima kasih. Berikutnya 2.2, daktilitas bahan-bahan bitumen. Tujuan daripada pengujian adalah untuk mengetahui ketahanan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapis perkerasan. Masuk ke bagian pendahuluan. Poin pertama di sini, aspal dengan daktilitas yang rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu yang agak tinggi. Oleh karena itu, aspal memiliki daktilitas yang cukup tinggi. Berikutnya, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengukur jarak terpanjang yang dapat terbentuk dari bagian bahan bitumen pada 2 cetakan kuningan akibat penarikan dengan mesin uji sebelum bahan bitumen tersebut putus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan kecepatan tarik mesin 50 mm per menit dengan toleransi kurang lebih 5%. Poin berikutnya, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui salah satu sifat mekanik bahan bitumen, yaitu kekenyalan yang diwujudkan dalam kemampuannya untuk ditarik yang memenuhi syarat jarak tertentu. Dalam pemeriksaan ini adalah 100 cm. Tanpa putus setelah melewati jarak 100 cm, maka dianggap bahan mempunyai daktilitas yang tinggi. Prosedur pengujian daktilitas bahan-bahan bitumen. Untuk peralatannya, pertama cetakan kuningan, kedua pelat alas cetakan,
berikutnya bak berendam, selanjutnya termometer, ada mesin uji, alat pemanas, dan ada juga metil alkohol teknik serta sodium klorida teknik. Untuk persiapan benda uji, persiapannya antara lain adalah susun bagian-bagian cetakan kuningan, lapisi bagian atas dan bawah cetakan serta permukaan alas cetakan dengan bahan campuran dextrin dan gliserin atau amalgam. Yang ketiga, pasang cetakan daktilitas di atas pelat dasar. Berikutnya, keempat, panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram sehingga cair dan dapat dituang. Berikutnya, tuang contoh bitumen dengan hati-hati ke dalam cetakan dari ujung ke ujung hingga penuh berlebihan. Selanjutnya, dinginkan cetakan pada suhu ruang 30-40 menit, lalu pindahkan ke bak perendam selama kembali lagi 30 menit. Berikutnya, ratakan contoh yang berlebihan dengan pisau yang panas sehingga cetakan penuh dan rata. Langkah-langkah. Untuk langkah-langkah dimulai dengan sampel didiamkan pada suhu 25 derajat Celcius dalam bak 85-95 menit. Kemudian lepaskan cetakan sampai dari alasnya dan lepaskan bagian samping dari cetakan. Langkah selanjutnya pasang cetakan daktilitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji hingga menarik sampel secara teratur dengan kecepatan 5 cm per menit sampai putus. Berikutnya, baca jarak antara pemegang cetakan pada saat sampel putus dalam hitungan sentimeter. Selama percobaan berlangsung, sampel harus terendam sekurangnya 2,5 cm di bawah permukaan air dan suhu harus dipertahankan tetap 25 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Contoh perhitungan kita bisa lihat pada tabel ya. Pada pengujian ini kita akan menggunakan tabel seperti ini, di mana ada 3 kegiatan: pembukaan contoh, mendinginkan contoh, mencapai contoh, dan ada beberapa uraian serta kita akan mengisi. Ya, kurang lebih seperti inilah tabel perhitungannya. Dan untuk gambar alat-alat yang akan digunakan, kita bisa melihat ada 3 di sini: plat kuningan, ada termometer, dan alat uji daktilitas. Ya, kurang lebih seperti inilah gambar mereka ini, alat-alat tersebut. Oke, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengukur suhu di mana aspal mulai dapat mengeluarkan nyala api dan terbakar akibat pemanasan dengan menggunakan Cleveland Open Cup. Suhu yang didapatkan adalah sebagai simulasi terhadap suhu maksimum yang dapat terjadi pada aspal sampai aspal mengalami kerusakan permanen. Sebelum kita mulai, untuk tahap selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu definisi dari titik nyala dan titik bakar. Titik nyala yaitu di mana keadaan aspal akan terlihat nyala api singkat pada suatu titik di atas permukaan. Semakin rendah titik nyala suatu bahan, maka bahan tersebut akan mudah terbakar. Sebaliknya, semakin tinggi titik nyala, maka bahan tersebut akan semakin sulit terbakar. Titik bakar adalah di mana suatu zat atau bahan cukup mengeluarkan uap dan terbakar bila diberi sumber panas. Suatu bahan akan terbakar apabila telah mencapai titik bakarnya. Kegunaan menggunakan metode ini yaitu untuk menentukan kecenderungan aspal yang dapat menyala akibat panas dan api. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa bahaya kebakaran pada saat di lapangan. Pada metode ini, suhu dari material aspal ditingkatkan secara bertahap pada jenjang yang tetap seiring kenaikan suhu.
Peralatan yang diperlukan untuk pengujian ini yaitu kompor pemanas, cawan, pemanas, nyala penguji, ada termometer, stopwatch, penahan angin, dan sendok. Bahan uji yang digunakan yaitu berupa aspal. Aspal yang digunakan di sini berciri-ciri seperti yang diterangkan dalam video berikut. Sebelumnya kita panaskan sampel pada suhu antara 148,9 sampai pada 176 derajat Celcius. Untuk langkah pengujiannya, dapat menonton video yang akan ditayangkan berikut ini. Isi cawan kuningan sebagai wadah untuk sampel. Sampai pada batas yang telah ditentukan. Baiklah, ini adalah proses pengujian coba titik nyala titik bakar aspal. Pertama-tama kita menyalakan sumber pemanas. Kemudian kita naikkan cawan yang sudah berisi sampel pas pada titik tengah alat pemanas. Kemudian kita atur letak termometer, yaitu tidak lurus pada titik tengah cawan dan kuningan yang telah berisi sampel dengan jarak 6,5 mm dari ujung sampel. Atur pemanasannya sehingga kenaikan suhu 15 derajat Celcius setiap menit sampai mencapai suhu kira-kira 56 derajat Celcius di bawah titik nyala yang diperkirakan untuk selanjutnya kenaikan suhunya itu 5 derajat sampai 6 derajat Celcius per menit. Setelah dinyalakan kompor, lalu kita mengatur pemanasannya sehingga kenaikan suhunya sekitar 15 derajat per menit sampai benda uji mencapai 56 derajat Celcius di bawah titik nyala yang telah diperkirakan. Kemudian setelah kita mengatur kecepatan pemanasan yaitu 5 sampai 6 derajat per menit. Ya, kemudian kita nyalakan penguji. Kemudian kita putar di sekitar sampel. Kita ulangi percobaan tersebut setiap kenaikan suhu 2 derajat Celcius atau plus minus 2 detik. Ya, kemudian kita ulangi prosedur yang sama sampai terlihat nyala singkat pada sampel. Setelah terlihat nyala singkat pada sampel, itu merupakan titik nyala pada aspal, dan kemudian kita mencatat suhu pada titik nyala tersebut untuk mencari nilai titik bakarnya. Kemudian kita kelilingkan ya. Setelah terlihat nyala seperti ini sekurang-kurangnya 5 detik, maka itu adalah titik bakar pada aspal. Kemudian kita mencatat suhu yang tercapai. Perhitungan. Laporan hasil pemeriksa rata-rata pemeriksaan ganda sebagai titik nyala benda uji dengan toleransi sebagai berikut. Nah, jika tekanan barometrik tidak sampai 760 mmHg,
maka dipakai faktor koreksi sebagai berikut. Titik nyala atau titik bakar terkoreksi sama dengan suhu terbaca ditambah 0,03 dikali 760 dikurang tekanan barometrik terukur. Untuk contoh perhitungannya, yaitu kita dapat melakukan kegiatan seperti pembukaan contoh, yaitu di mana contoh dipanaskan. Jangan lupa mencatat jam mulai sampai selesai kegiatan. Dan jangan lupa membaca suhu pada oven. Kedua, kita dapat mendinginkan contoh. Contoh didinginkan dalam suhu ruangan. Jangan lupa mencatat kapan dimulai. Ketiga, mencapai suhu pemeriksaan, di mana contoh direndam pada suhu 25 derajat Celcius. Jangan lupa mencatat kapan dimulai dan selesai. Pembacaan suhu pada water bath yaitu 25 derajat Celcius. Yang keempat, berupa kegiatan pemeriksaan, yaitu berupa penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius. Jangan lupa mencatat mulai jam dan selesai jam berapa. Untuk mendapatkan titik nyala dan titik bakar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pengaturan nyala api, kecepatan pemanasan, ketelitian dalam pembacaan suhu dan waktu. Berikut ini adalah contoh tabel pengujiannya. Jika hasil pengujian terhadap sampel aspal yang dilakukan di laboratorium mendapatkan titik nyala pada suhu 290 derajat Celcius dan titik bakar pada suhu 315 derajat Celcius, maka dapat disimpulkan bahwa aspal memenuhi syarat SNI. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Titik Lembek Aspal dan Ter. Tujuan praktikum. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui suhu di mana aspal dan juga ter mulai lembek dan dapat digunakan dengan menggunakan alat ring and ball. Suhu ini pun yang menjadi acuan di lapangan atas kemampuan aspal dan juga ter menahan suhu permukaan yang terjadi untuk tidak lembek, sehingga dapat mengurangi daya lekatnya. Faktor yang mempengaruhi pengujian titik lembek terbagi menjadi 4. Yang pertama, kualitas dan jenis cairan penghantar. Jenis cairan yang dipakai pada saat praktikum adalah balok es. Di sini kita gunakan balok es agar kenaikan suhunya bisa terkontrol. Berbeda jika kita menggunakan cairan seperti minyak. Suhu akan cepat naik jika kita gunakan minyak sehingga suhunya tidak terkontrol. Yang kedua, berat bola besi. Berat bola besi ini berpengaruh pada pengujian titik lembek, karena dengan berat bola besi tertentu, ia akan mendesak turun suatu lapisan aspal yang tertahan dalam cincin tersebut, sampai aspal turun menyentuh plat dasar yang terletak di bawah cincin. Yang ketiga, jarak antara ring dengan dasar plat besi. Jarak antara ring dengan dasar plat besi ini akan menentukan cepat atau lambatnya aspal menyentuh plat dasar. Semakin jauh jarak plat, maka waktu titik lembeknya juga akan semakin lama. Maka ditetapkanlah jaraknya, yaitu 25,4 mm. Yang keempat, besarnya suhu pemanasan. Besarnya suhu pemanasan ini berpengaruh pada pengujian titik lembek, karena semakin panas suhunya, maka aspalnya juga akan cepat meleleh, sehingga dapatlah titik lembek pada saat aspal menyentuh plat dasar. Peralatan. Dalam praktikum ini, peralatan dibagi menjadi 7. Yang pertama, cincin kuningan.
Yang kedua, bola baja berdiameter 9,53 mm dengan berat 3,45 gram sampai 3,55 gram. Ketiga, dudukan benda uji, lengkap dengan pengarah bola baja dan pelat dasar yang mempunyai jarak tertentu. Yang keempat, termometer. Yang kelima, spatula. Yang keenam, ember. Dan yang terakhir, bejana gelas tahan pemanasan mendadak dengan diameter dalam 8,5 cm dan tingginya kurang lebih 12 cm berkapasitas 800 ml. Prosedur pengujian. Pengujian dilakukan berdasarkan AAS-THOT 53-89 1990, ASTM D36-70 dan BS 2058-1983. Persiapan benda uji. Pertama, memanaskan contoh aspal sambil diaduk terus-menerus hingga cair merata. Kedua, menuangkan sampel ke dalam cincin kuningan yang alasnya telah diolesi gliserin, mendinginkan sampel selama kurang lebih 1 jam. Ketiga, meratakan permukaan sampel dalam cincin dengan menggunakan spatula yang telah dipanaskan, lalu meletakkan benda uji ke dalam air selama kurang lebih 24 jam. Langkah-langkah pengujian. Pertama, mengeluarkan sampel cincin dari bak perendam. Kedua, memasang kedua benda uji di atas kedudukan dan meletakkan pengarah bola di atasnya. Letakkan bola baja di tengah pengarah bola, lalu masukkan rangkaian alat tersebut ke dalam bejana gelas. Ketiga, meletakkan termometer yang sesuai untuk pekerjaan ini di antara kedua benda uji. Keempat, mengisi bejana dengan air dan batu es sehingga suhu mencapai kurang dari 5 derajat Celcius. Kelima, memanaskan bejana hingga mencapai suhu 5 derajat Celcius, lalu mencatat waktu setiap kenaikan suhu 5 derajat Celcius dengan menggunakan stopwatch. Dan yang keenam, mencatat suhu dan waktu jatuh masing-masing bola baja hingga menyentuh plat dasar dudukan benda uji atau telah mencapai kondisi titik lembek. Berikut ini adalah diagram alir titik lembek aspal dan ter. Dan yang berikut ini adalah perhitungan dari praktikum titik lembek aspal dan ter yang telah dilakukan. Kesimpulan dari percobaan titik lembek yang dilakukan, didapatkan suhu titik lembek uji benda pertama dan kedua, yaitu 52,3 derajat Celcius pada waktu 9 menit 25 detik. Dapat disimpulkan hasil pengujian titik lembek memenuhi standar yang ditetapkan karena sesuai dengan spesifikasi Bina Marga. Berdasarkan SNIM 20 1990F tentang titik lembek untuk aspal keras untuk PEN 60 adalah minimum 48 derajat Celcius dan maksimum 58 derajat Celcius. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu viskositas bahan-bahan bitumen. Yang pertama ya tujuan pengujian. Di dalam pengujian ini kita akan menentukan tingkat kekentalan viskositas aspal cair dengan menggunakan alat Engler dan aspal keras menggunakan alat Cyborg. Selanjutnya pendahuluan. Sebelum kita masuk pengujian, kita harus mengetahui dulu kekentalan bitumen sangat bervariasi terhadap suhu dari tingkatan padat encer sampai tingkat cair. Kekentalan akan berkurang ketika suhu meningkat. Lalu kekentalan absolut atau kekentalan dinamik dinyatakan dalam satuan PA, detik atau poise. Viskositas kinematik dinyatakan dalam satuan cm persegi per detik atau stok atau centistoks.
Karena kekentalan kinematik sama dengan kekentalan absolut, maka keduanya mempunyai harga yang relatif sama. Lalu, sifat kekentalan materi bitumen cair merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan perancangan campuran maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Apabila viskositas terlalu tinggi, maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan pencampuran. Sebaliknya, jika viskositas terlalu rendah, maka bahan bitumen menjadi kurang berperan dalam sebagai bahan perekat pada campuran dan dapat mengurangi stabilitas campuran. Lalu kita akan masuk prosedur pengujian viskositas kinematik bitumen cair. Peralatan yang kita gunakan ialah angler viskositas atau alat pengujiannya, lalu tabung atau labu gelas, yang ketiga termometer, yang keempat energi regulator. Kedua adalah persiapan benda uji. Benda uji harus diberi nomor, identitas, serta tanggal pengambilan. Benda uji harus dilakukan secara acak pada contoh yang sama dan dari sumber bitumen. Yang ketiga, kita masuk langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, benda uji diambil kira-kira lebih dari yang ditentukan ukuran labu gelas. Lalu yang kedua, viskositas tersebut dipanaskan untuk mengatur pemanasannya. Yang ketiga, viskositas diteliti setelah suhunya mencapai seperti yang telah ditentukan, yaitu 60 derajat Celcius. Lalu, pengamatan viskositas dilakukan beberapa detik sampai labu gelas terisi sebatasnya. Lalu kita masuk perhitungan viskositas kinematik secara yang cair. Perhitungan kekentalan angler adalah dengan membagi waktu untuk mengalirkan waktu 55 ml bitumen cair pada temperatur yang dipilih dengan suatu faktor. Dengan rumus, waktu pengaliran 50 ml pada T per faktor, di mana T adalah saat pengujian, yaitu dengan satuannya derajat Celcius. Lalu gambar alat. Ini ada gambar alat angler yang kita gunakan, lalu termometer untuk mengatur suhunya, dan labu gelas. Prosedur pengujian viskositas bitumen dengan alat Seibold. Oke. Yang mana peralatannya adalah pertama Seibold viskosimeter. Yang kedua bak perendam, selanjutnya ada penyumbat lubang viskosimeter, termometer untuk viskositas, labu penampung, termometer untuk bak perendam, lubang universal, dan juga lubang furol. Berikutnya persiapan benda uji pada persiapan apa? Dengan benda Seibold, alat Seibold ya. Nah, persiapannya ialah sampel adalah uji coba sebanyak 60 ml. Panaskan contoh, jangan memanaskan bahan yang dapat menguap atau sedang menguap pada wadah yang terbuka. Apabila suhu pengujian di atas suhu ruang, panaskan contoh uji tidak lebih dari 30 derajat Celcius di atas suhu penguapan. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan alat Seibold ya. Pertama, siapkan bak perendam dengan memilih suhu pengujian tertentu. Di sini kita disuruh memilih terlebih dahulu suhu ditentukan ya. Yang kedua, suhu pengujian standar pengukuran viskositas Seibold universal adalah 21,1, 37,8, 54,4, dan 98,9 derajat Celcius. Dan untuk suhu standar pengukuran viskositas furol adalah 25 derajat, 37,8, 50 derajat, dan 98,9 derajat Celcius. Jika suhu yang dipilih berada dalam suhu kamar, pengujian bisa dipercepat dengan cara pemanasan. Aduk contoh hingga merata, kemudian saring contoh melalui saringan dan langsung masukkan ke tabung viskosimeter sampai pinggir atau tabung viskosimeter. Berikutnya, aduk contoh dalam viskosimeter dan termometer viskosimeter yang telah dilengkapi dengan kecepatan 30-50 putaran per menit. Ambil contoh yang berlebihan dan menyedot sampai batas overflow.
cabut gabus dari viskosimeter dan mulai nyalakan pencatat waktu saat contoh menyentuh dasar labu. Matikan pencatat waktu apabila contoh tepat pada batas 60 mm labu viskosimeter. Catat waktu alir dalam detik 0,1 detik terdekat. Ya, betul. Tutup lubang viskosimeter dan alat penyumbat. Berikutnya, untuk perhitungan viskosimeter bitumen dengan alat sebel, kita memakai rumus fiskokinematik dengan satuan sentistok sama dengan SFS kali FK, yang mana SFS itu adalah kekentalan cyber furrow yang telah dikoreksi dalam detik. FK itu adalah faktor koreksi, yang mana FK sudah memiliki ketetapan, yakni ketetapan 2,18. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Fariyatul Ahkam dan teman saya Muhammad Reza Aminullah akan menerangkan pengujian atau praktikum tentang kehilangan berat akibat pemanasan dengan thin film oven test. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kehilangan minyak pada sebuah aspal atau pada suatu aspal akibat dari pemanasan yang berulang-ulang terus. Jadi, pengujian ini adalah untuk mengukur perubahan kinerja aspal akibat dari kehilangan berat, akibat dari pemanasan tadi. Next, peralatannya ada oven, cawan logam, timbangan, dan langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu kita akan menimbang berat cawan kosong. Selanjutnya, menuangkan sampel yang sudah dipanaskan ke dalam logam yang sudah disiapkan. Terus, kita akan mendinginkan sampel uji pada suhu ruangan dengan permukaan rata. Setelah itu, menimbang berat cawan yang telah diisikan dengan sampel uji. Nah, di sini adalah diagram pengujian kehilangan berat akibat pemanasan dengan thin film oven test. Jadi, seperti yang kita jelaskan tadi, di sini yang pertama itu kita akan menyiapkan benda uji, di mana benda ujinya adalah aspal akan kita cairkan. Nah, setelah ini akan dimasukkan ke dalam cawan. Tapi sebelum itu, cawannya akan kita timbang dahulu, baru kita masukkan ke dalam cawan. Barulah kita akan menimbang lagi berat cawan yang telah berisi dengan aspal. Nah, selanjutnya cawan tersebut akan kita taruh di permukaan rata untuk didinginkan. Barulah nanti aspal dan cawan tersebut akan kita masukkan ke dalam oven. Dan setelah di dalam oven tadi, barulah kita akan menimbang berat setelah di oven. Nah, di sini perhitungannya. Jadi, untuk mencari nilai penurunan beratnya, kita akan menggunakan A dikurangi B per A kali 100%, yang mana A merupakan berat sampel sebelum pemanasan. Dan yang B adalah berat sampel setelah pemanasan. Langsung kita masuk ke contoh sampel 1, di mana berat sampel sebelum pemanasan kita simbolkan dengan A. Yang pertama itu seperti dari praktikum yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, berat cawan kosong akan kita timbang, adalah kita dapat satu ini 90,4 gram. Selanjutnya kita hitung berat cawan tambah aspal keras, ini 175,5 gram. Nah, jadi ketika kita kurangi, kita akan mendapatkan berat di aspal keras tersebut sebanyak 85,1 gram. Nah, setelah itu, setelah kita panaskan, barulah kita timbang lagi nanti berat sampel setelah pemanasan. Ini kita simbol dengan B, yaitu 85,1 gram. Dan selanjutnya kita langsung menguji sampel yang kedua, di mana berat sampel sebelum pemanasan kita simbolkan dengan A. Itu kita hitung dulu cawan kosongnya, yaitu 88,1 gram. Terus kita cawan tambah aspal itu sebanyak 153,1 gram. Kita kurangi, ini dikurangi yang atas, kita dapat hasil berat aspal kerasnya sebanyak 65 gram. Nah, setelah kita panaskan, setelah pemanasan, setelah dimasukkan ke dalam oven, nah kita akan mendapatkan sampel
dari berat aspal ini yang semula 65 gram setelah dimasukkan ke dalam oven, beratnya tetap 65 gram. Setelah dapat dua data dari sampel tersebut, kita akan mencari rata-rata atau persentase kehilangan berat. Nah, kita menggunakan rumus yang di atas, di mana berat sampel sebelum pemanasan, yang A, dikurangi berat sampel setelah pemanasan, yang B, dibagi berat sampel sebelum pemanasan dikali 100%, dapatlah kita hasilnya 0%, dan sampel keduanya juga sama, 0%. Sehingga kita dapat rata-rata dari penurunan berat dari sampel 1 dan sampel A adalah 0%. Nah, kesimpulan dari pengujian ini, diperoleh nilai kehilangan berat pada sampel 1 adalah sebesar 0% dan pada sampel 2A sebesar 0%. Jadi penurunan dari kedua sampel adalah 0%, yang berarti menurut SNI 062440 1991, kehilangan berat maksimum untuk aspal penetrasi 60/70 adalah 0,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspal yang digunakan sebagai sampel uji dalam pengujian ini layak digunakan dalam pencampuran aspal atau cosmic. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali berat jenis bitumen keras dan ter. Di sini saya bekerja sama dengan Einstein. Spesifikasi of semi-solid bitumen material. Partner saya bernama Einstein Antika Haryadi. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu kita harus menyediakan tabung pignometer dan timbangan digital. Lalu aspal cair dan air. Prosedur praktikum ialah alat pignometer ditimbang dan catat. Lalu masukkan air sebanyak batas sudah ditentukan, lalu ditimbang dan catat. Lalu keluarkan air. Langkah selanjutnya ialah masukkan aspal bitumen setengah dari isi pignometer tersebut. Jangan lupa kita timbang dan dicatat. Selanjutnya masukkan air sebatas yang ditentukan. Jadi setelah kita masukkan aspal tadi setengah, lalu kita masukkan air sampai batas pignometer yang sudah kita tentukan. Timbang dan catat, lalu masukkan hasil ke dalam formulir hitungan. Mungkin sesingkat itu penjelasan dari saya dan Einstein. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.